Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Pada Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Anies Baswedan memutarbalikkan sejarah proklamasi. Anies Baswedan memutarbalikkan sejarah proklamasi negara. Katanya sejak tahun 1934 belum ada proklamasi terkait Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pernyataan Anies Baswedan tersebut ala-ala kurang tepat, karena dalam tahun 1928 dengan Sumpah Pemuda telah memproklamasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Sumpah Pemuda, di mana dalam Sumpah Pemuda itu ada 3 isinya. 1. Bertanah air 1, yaitu tanah air Indonesia. Bertanah air 1 maksudnya dari Sabang sampai Merauke atau Papua, sehingga setiap warga negara Indonesia bebas tinggal di mana saja dalam wilayah Indonesia, baik di Papua, baik di Aceh, baik Sumatera, baik Nusa Tenggara Timur, dan lain sebagainya. Itu semua masuk wilayah Indonesia. Berbahasa 1, bahasa Indonesia. Bahasa di negara kita ini bahasa daerah banyak, ribuan bahasa daerah di negara Indonesia ini ada. Tetapi kita hanya berbahasa 1, yaitu bahasa Persatuan Indonesia adalah bahasa Indonesia. Setiap rapat resmi di pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia, termasuk dokumen-dokumen harus menggunakan bahasa Indonesia. Di dalam acara-acara resmi dalam pemerintahan tidak boleh kita menggunakan bahasa daerah, karena bahasa daerah itu hanya diketahui oleh masyarakat setempat. Tetapi kalau dalam kita rapat dalam bernegara, apakah di DPR, di MPR, sebagai kepala dinas dan lain sebagainya, kita di depan anak buah harus menggunakan bahasa Indonesia sehingga semua mengetahuinya, karena ini adalah bahasa Persatuan Indonesia. Ketiga isinya, berbangsa 1, yaitu bangsa Indonesia. Semua warga negara Indonesia yang asalnya dari Arab, Eropa, Cina, semua bangsa Indonesia sama-sama kedudukannya di hadapan hukum, baik dalam memegang jabatan di pemerintahan maupun di masyarakat. Jadi tokoh-tokoh di masyarakat dia bisa, seperti Anies Baswedan, keturunan Arab, bisa menjabat gubernur DKI. Demikian juga Basuki Cahayapurnama atau Ahok, keturunan Cina, bisa menjadi gubernur DKI dulu, dan sekarang komisaris utama di Pertamina, perusahaan Pertamina. Itulah walaupun dia keturunan asing, bisa menduduki jabatan apa saja di Indonesia ini. Syaratnya kalau dia mampu dan memenuhi syarat untuk memegang jabatan tersebut, apapun sukunya, apapun asalnya, selama dia warga negara Indonesia, bisa menduduki jabatan tersebut, termasuk jabatan presiden pun bisa. Jabatan presiden pun dia bisa menduduki jabatan baik dia suku Cina, suku Jawa, atau Arab dan lain sebagainya, Eropa, semua itu bisa sepanjang dia memenuhi syarat dan mampu untuk melakukan tugasnya di bidang itu. Sejak tahun 1928 sudah ada memproklamasikan ke dunia luar dan dalam negeri. Harapan saya 3 janji yang dikumandangkan tiap 3 tahun sekali harus didukung semua bangsa Indonesia tanpa kecuali, karena ini sudah proklamasi yang harus kita pegang dalam bernegara Indonesia ini. Jadi yang saya lihat bahwa Anies Baswedan katanya belum ada pernyataan proklamasi sejak
sebelum tahun 1934. Padahal proklamasi Indonesia ini sudah ada sejak tahun 1928 yang disebut Sumpah Pemuda. Ada dalam Sumpah Pemuda itu ada 3 isinya, yaitu bertanah air satu, tanah air Indonesia. Maksudnya tanah air Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, kalau dulu namanya Merauke, atau sekarang sampai Papua. Sehingga setiap warga negara Indonesia bebas tinggal di mana saja dalam wilayah Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Ini bahasa persatuan bangsa Indonesia. Setiap rapat resmi di pemerintahan harus menggunakan bahasa Indonesia. Termasuk dokumen-dokumen harus menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun setiap daerah punya bahasa sendiri. Di daerah-daerah ada 1000 di Indonesia ini ada 1000 bahasa daerah. Tetapi kalau dalam acara resmi kita harus menggunakan bahasa Indonesia agar semua mengetahui dan mengerti apa yang dibahas. Termasuk dalam dokumen-dokumen pun harus menggunakan bahasa Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Semua warga negara Indonesia yang asalnya dari Arab, Eropa, Cina, semua bangsa Indonesia sama kedudukannya di hadapan hukum, baik dia dalam memegang jabatan di pemerintahan maupun di masyarakat. Seperti Anies Baswedan, keturunan Arab, bisa menjabat gubernur DKI. Ahok, keturunan Cina, bisa menjabat gubernur DKI dulu. Dan itulah saya lihat. Jadi kita sejak tahun 1928 sudah ada memproklamasikan ke dunia luar dan di lingkungan dalam negeri bahwa negara kesatuan kita itu ada di dalam bentuk Sumpah Pemuda. Harapan saya 3 janji yang dikumandangkan dalam Sumpah Pemuda itu tiap tahun harus didukung. Tiap tahun harus didukung semua bangsa Indonesia tanpa kecuali. Dan setiap tahun itu dikumandangkan dalam acara-acara besar bangsa Indonesia ini. Dan kita harus mendukungnya Sumpah Pemuda tersebut. Sekian dan terima kasih.